Amma ba'du. Semoga pada pagi hari ini kita dalam keadaan sehat walafiat, sehat jasmani kita, sehat rohani kita, sehat hati kita, sehat iman kita, sehat amal ibadah kita. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala ridho kepada kita dengan semua rangkaian yang kita kerjakan pada pagi hari ini. Termasuk saat ini kita sedang berhalaqah, meskipun tidak melingkar ya halaqah ini, halaqah aneh ini. Halaqah kan lingkaran ya. Tetapi walaupun tidak melingkar, kita membentuk satu kesatuan. Tapi kalau planet itu kalau nggak melingkar udah kiamat. Karena keluar dari garis edarnya. Wa kullum fi falaki yasbahun. Matahari, bulan, bintang-bintang, planet-planet itu punya garis halaqahnya masing-masing. Ada falaknya masing-masing. Ini adalah hal hebat karena halaqah, dan khususnya setelah sholat subuh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pun selalu membalikan badan ke arah jamaah, atau kalau misalkan tidak selalu, sebut saja sering. Rasulullah sering setelah sholat subuh itu berbalik arah dari arah kiblat menjadi menghadap para sahabat. Kemudian Rasulullah mengajarkan ilmu. Ilmu yang diajarkan apa? Al-Quran, tidak ada yang lain. Pernah Rasulullah bercerita, setelah selesai sholat subuh, Rasulullah bercerita kepada para sahabat tentang mimpi yang dilihatnya malam tadi. Di antara mimpinya itu bahwa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam melihat orang yang disiksa. Rasulullah SAW bersama malaikat Jibril dalam mimpi beliau. Ini hadis diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dalam Sahih Al-Bukhari. Yang disiksa dengan dikait oleh alat penusuk daging mulutnya. Kalau kita melihat tempat penyimpanan daging sapi kan ada besi, kemudian kayak pancing, kemudian digantung-gantung daging tersebut. Nah itu Rasulullah melihat dalam mimpinya orang yang disiksa dengan cara mulutnya ditarik menggunakan alat pengait daging mulutnya sampai robek dalam mimpi beliau. Rasulullah bertanya kepada malaikat Jibril, siapakah orang itu wahai Jibril? Kata malaikat Jibril, mereka adalah orang-orang yang menyebarkan kebohongan, hoax. Sampai satu kebohongan bisa tersebar ke ujung timur dan barat.
karakter kebohongan yang disebarkan memang begitu, hoax. Kelihatannya zaman ini di mana berita atau suatu kabar tersebar dengan mudah zaman sekarang, ini menunjuk mimpi Rasulullah ini menunjuk seakan-akan zaman sekarang di mana media sosial dengan mudahnya diakses, kemudian dapat menyebarkan berita secara viral. Apakah berita tersebut benar atau bohong? Dan ternyata ini gambaran orang yang menyebarkan informasi bohong, digambarkan dalam mimpi Rasulullah SAW sebagai orang yang diazab tiada henti menggunakan pengait daging, dikait, ditusuk, ditarik mulutnya menggunakan pengait itu. Nah, itu salah satu yang disampaikan oleh Rasulullah ketika Rasulullah berhalaqah subuh gitu kira-kira bersama para sahabat. Pesannya sangat penting sekali. Pentingnya kejujuran dan bahayanya kebohongan karena akan merusak. Pagi hari ini kita akan melanjutkan tafsir surah Yasin ayat 71. Silakan bisa dilihat mushafnya, surah Yasin ayat 71. Semakin banyak organ tubuh kita yang terlibat di dalam memahami Al-Quran, membaca Al-Quran, maka semakin banyak pula pahalanya. Memegang mushaf pahala, melihat huruf-huruf Al-Quran juga pahala yang lain. Membacanya pahala, mendengarkannya juga pahala. Dan kita ketika belajar Al-Quran itu bukan sekadar kita menjadi faham, tetapi Allah ridho kepada kita. Buat apa kita faham tapi Allah tidak ridho? Justru kita ingin faham karena berharap Allah ridho kepada kita. Dan tentu orang yang mencari keridhaan Allah tidak akan pernah mengabaikan kesempatan untuk menambah pahala di sisi Allah. Karena pahala yang besar adalah pahala yang tersimpan di sisi Allah. Surah Yasin ayat 71. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. أَوَلَمْ يَرَوْا أَنَّا خَلَقْنَا لَهُم مِّمَّا عَمِلَتْ أَيْدِينَا أَنْعَامًا أَوَلَمْ يَرَوْا أَنَّا خَلَقْنَا لَهُم مِّمَّا عَمِلَتْ أَيْدِينَا أَنْعَامًا فَهُمْ لَهَا مَالِكُونَ. Sadaqallahul azim.
metode belajar Quran sebelum menafsirkan dibaca dulu, didengarkan. Ini sebenarnya ada keuntungan besar. Dengan tidak langsung sebelum kita faham dan masuk kepada pengajiannya, telinga kita sudah mendengar ayat utuh dan lidah kita sudah membaca ayat utuh. Karena kalau penjelasan tafsir biasanya potong-potong, tidak utuh. Kemudian kata Ibnu Abbas, man sami'a ayatan min kitabillah kanat lahu nuran yaumal qiyamah. Barang siapa yang mendengarkan satu ayat utuh ya, maka satu ayat itu adalah cahaya untuknya pada hari kiamat. Jadi sudah untung tuh di awal karena kita mendengar. Kemudian belum lagi membacanya, karena kan setelah mendengar kita baca bersama-sama. Maka man qara'a harfan min kitabillah falahu hasanatun. Siapa yang membaca satu huruf dari kitab Allah maka baginya satu kebaikan. Jadi kebaikan untuk yang membaca itu kita jumlah hurufnya. Ada berapa huruf maka sebanyak itulah pahalanya. Dan satu kebaikan itu bernilai 10 kali balasan. Dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bacaan Al-Qur'an ini. Utuh satu ayat. Belum lagi kalau kemudian setelah itu kita menjadi faham ayat tersebut, maka itu khairu